Ternyata ini penyebab Danu berikan keterangan berbelit-belit, karena ada ancaman dari sosok ini. Muhammad Ramdhanu alias Danu akhirnya belak-belakan mengenai kasus Subang setelah 2 tahun menyimpan rahasia. Senin, tanggal 16 Oktober tahun 2023, lalu, Danu akhirnya mendatangi Mapolda Jabar untuk membongkar apa yang sebenarnya terjadi pada kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu itu. Pengakuan Danu ini akhirnya menyeret 4 orang menjadi tersangka. Para tersangka kasus Subang ini adalah Yosep Hidayah, Mimin Mintarsih, Arikhi dan Abi serta Danu. Yosep Hidayah merupakan suami mendiang Tuti Suhartini dan ayah Amalia Mustika Ratu. Sedangkan Mimin Mintarsih adalah istri siri atau istri kedua Yosep sementara Arikhi dan Abi adalah putra Mimin. Hingga hari ini, baru 2 orang yang ditahan yakni Danu dan Yosep. 3 orang lain masih menjalani wajib lapor meski sudah jadi tersangka. Pengakuan Danu kepada kuasa hukumnya, Ahmad Taufan mengungkap beberapa fakta. Salah satunya adalah Danu dari awal akan dikorbankan sehingga para pelaku lain lolos. Danu ini sudah akan dikorbankan, kata Ahmad Taufan dalam wawancara eksklusifnya di kantor Tribun Jabar, Jumat, tanggal 20 Oktober tahun 2023. Fakta Danu dijadikan tumbal itu tergambar dari beberapa fakta yang didapatkan kuasa hukum di lapangan. Bahkan, dia mengungkapkan kalau Danu mendapat ancaman dari Yosep Hidayah untuk menyimpan rapat-rapat apa yang sebenarnya terjadi. Pagi setelah kejadian, ada ancaman dari tersangka Yosep yang menyampaikan kepada Danu jangan sampai bocor, jangan sampai ketahuan, tambah Ahmad Taufan. Danu ini sudah akan dikorbankan, kata Ahmad Taufan dalam wawancara eksklusifnya di kantor Tribun Jabar, Jumat, tanggal 20 Oktober tahun 2023. Fakta Danu dijadikan tumbal itu tergambar dari beberapa fakta yang didapatkan kuasa hukum di lapangan. Bahkan, dia mengungkapkan kalau Danu mendapat ancaman dari Yosep Hidayah untuk menyimpan rapat apa yang sebenarnya terjadi. Dugaan makin menguat setelah Kapolres Subang saat itu, AKBP Sumarni menegaskan bahwa pembunuh Tuti dan Amalia adalah orang dekat korban. Saat itu, Danu juga disebut-sebut tak pernah menandatangani BAP atau berita acara pemeriksaan di polisi. Bayangkan, selama ini pengalaman kami sebagai pengacara sudah diperiksa oleh polisi, tidak mungkin tidak tanda tangan BAP, tegas dia. BAP itu sendiri menurut tim kuasa hukum sebenarnya sudah mengarah pada pelaku pembunuhan tersebut. Hanya, Ahmad Taufan meyakini kalau Danu takut dan tidak berani mengungkapkan sepenuhnya urutan kejadian di BAP. Dia mengaku tak tahu apa yang sebenarnya terjadi di awal pemeriksaan kasus Subang tersebut. Ahmad Taufan khawatir jika Danu sebenarnya sudah mendapatkan intervensi sejak awal pemeriksaan. Fakta lain mengungkapkan bahwa sejak awal kasus, Danu sudah belasan kali diperiksa. Pada saat kita belum pegang Danu itu lebih dari 15 kali sering dijemput, alasannya untuk diperiksa, lanjut Ahmad Taufan. Tapi Danu tidak dibawa ke Polres, Polsek atau Polda, tapi di tempat-tempat yang Danu juga tidak mengetahui di mana. Ahmad Taufan khawatir jika Danu sebenarnya sudah mendapatkan intervensi sejak awal pemeriksaan. Fakta lain mengungkapkan bahwa sejak awal kasus, Danu sudah belasan kali diperiksa. Di situ banyak intervensi dan tekanan sehingga terkena mental Danu. Posisinya dalam keluarga besar korban juga menjadi dasar mengapa Danu menuruti perintah untuk menutupi kasus tersebut. Ternyata, Danu selama ini disekolahkan oleh keluarga Yosep Hidayah. Selain disekolahkan, Danu juga sering mendapat uang dari Yosep. Karena perekonomiannya dibantu oleh Yosep, Danu menjadi hormat dan segan. Dia ini keponakan dari keluarga korban sehingga Danu ini sering disuruh-suruh seperti pembantu. Kadang-kadang Pak Yosef juga sering ngasih uang untuk Danu, jadi Danu ini hormat pada Pak Yosef, ujar Ahmad Taufan. Apalagi, Danu dalam keluarga besar Yosep berstatus anak angkat. Nah, bagaimana menurut kalian?